Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah yang ibu cintai dan ibu banggakan. Bagaimana kabar puasanya? Sampai detik ini masih lancar? Mudah-mudahan puasa kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Alhamdulillah hari ini adalah tanggal 1 Ramadan, yaitu hari pertama kita berpuasa. Tidak jarang pada tanggal 1 Ramadan ini, pada hari pertama puasa ini, banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi oleh semua orang, terutama oleh anak-anak yang baru menjalankan puasa pertamanya di tahun ini. Nah, cerita-cerita itu biasanya sangat menarik dan tentunya terdapat hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita-cerita tersebut. Di sini ibu juga memiliki satu cerita yang bisa kalian ambil hikmahnya, yaitu cerita tentang Misty dan Uminya. Siapa Bu Misty? Mau kenalan nih sama Misty? Kenalan ya dengan Misty melalui kisah-kisahnya, melalui cerita-ceritanya. Nah, semua cerita Misty dan Uminya dirangkum dalam Kuasamu, kumpulan cerita bersama Umi dan Misty. Nah, sekarang cerita di hari pertama ini ada cerita tentang tidur orang yang berpuasa termasuk ibadah. Benar atau tidak ya? Nah, kita simak penjelasan tentang tidur orang yang berpuasa termasuk ibadah pada cerita Umi dan Misty. Selamat menyaksikan. Di suatu sore pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan, Misty yang baru berpuasa pertama merasakan sangat lelah. Dia akhirnya tertidur dengan lelap. Tak terasa, Misty sudah tidur selama 2 jam. Akhirnya, Umi yang sudah merasa Misty cukup beristirahat datang ke kamarnya untuk membangunkan Misty. Nak, bangun yuk. Udah siang nih. Bahkan sore loh sebentar lagi. Tidurnya jangan lama-lama ya. Bangun yuk sayang. Ucap Umi sembari terus menepuk-nepuk dada Misty agar Misty terbangun. Wah, ngantuk Umi, masih ngantuk. Wah, masa masih ngantuk sih? Kan udah tidur 2 jam loh. Ngantuk Umi, ngantuk. Gak apa-apa dong Umi, tidurnya lama. Kan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Berarti Misty juga lagi ibadah. Boleh ya Misty tidur lagi, masih ngantuk nih, masih capek. Lemes sekali Umi. Wah, sepertinya Misty salah menanggapi tentang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, kalau Misty mau mendengarkan bagaimana seharusnya kita menyikapi hadis tersebut, Misty bangun yuk. Salah, kok salah sih Umi? Kan banyak orang-orang juga bilangnya seperti itu. Orang yang berpuasa itu tidurnya ibadah. Dan Misty ini sedang beribadah. Berarti semakin lama Misty tidur, ibadah Misty semakin banyak. Enggak begitu sayang. Bukan begitu maksudnya. Nah, yuk duduk sini. Ibu akan jelaskan apa maksud sebenarnya. Di sini, ibu tidak akan menjelaskan tentang hadisnya karena masih banyak yang
mengatakan bahwa hadis tersebut itu doib, hadis tersebut itu lemah. Tapi ada juga yang menganggap hadis itu sahih. Nah, oleh sebab itu ibu tidak akan membahas hadisnya. Yang akan ibu bahas di sini adalah bagaimana kamu menyikapi tentang hadis tersebut. Emangnya apa sih yang harus mesti sikapi? Apa sih yang harus mesti lakukan emangnya? Gini ya sayang, segala sesuatu, segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, bahkan di 11 bulan yang lainnya, itu tergantung pada niatnya. Bahkan ada sebuah hadisnya. Hadis itu berbunyi, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Begitupun dengan tidur. Bila Misti tidur pada saat berpuasa dengan niat ingin mengembalikan tenaga Misti, ingin mengistirahatkan tubuh Misti agar puasanya lancar, agar puasanya kuat, dan menjalankan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan pun Misti menjadi kuat setelah tidur dan beristirahat. Nah, tidurnya Misti akan menjadi pahala karena niatnya pun mulia. Tetapi bila tidur Misti dilaksanakan dengan tujuan atau niat awalnya itu untuk bermalas-malasan, karena lemas, karena lelah, malas untuk beraktivitas, malas untuk melaksanakan ibadah yang lainnya pada bulan Ramadan. Nah, itu beda lagi niatnya. Niatnya hanya untuk bermalas-malasan. Dan hal tersebut tidak akan menjadi ibadah. Tidak akan mendapatkan pahala. Yang mesti dapatkan yaitu sesuai dengan yang apa mesti niatkan. Hanya mendapatkan tidur, rasa nyaman, rasa hilang lapar, rasa hilang lelah selama tidur. Karena tidur itu termasuk dari lupa ingatan. Nah, Misti akhirnya melupakan semua lelah Misti, lapar Misti. Karena niat Misti hanya seperti itu, akhirnya Misti pun tidak mendapatkan pahala. Misti hanya mendapatkan hilangnya rasa lapar dan lelah saat tidur. Dan itu sangat mubazir. Oh gitu ya Umi. Berarti salah dong ya Misti tadi. Misti pikir benar kalau tidur itu ibadah. Ya udah Misti tidur aja selama-lamanya. Semakin lama Misti tidur berarti semakin banyak pahala Misti. Gak begitu sayang. Yang sebenarnya yaitu tadi. Segala amalan tergantung pada niatnya. Nah sekarang sayang dong, waktu Misti berpuasa habis digunakan untuk tidur. Sementara amalan orang yang berpuasa itu kan dilipat gandakan. Nah alangkah lebih baiknya Misti isi kegiatan bulan Ramadan Misti dengan amalan sebanyak-banyaknya. Iya ya Umi, sayang juga ya kalau Misti hanya tidur aja. Padahal Allah juga menjanjikan banyak pahala di bulan Ramadan ini. Jadi Umi, apa sih yang Misti harus lakukan? Kalau Misti nggak tidur, berarti Misti siang hari saat berpuasa harus melakukan apa dong? Misti bisa melakukan banyak hal. Dan hal-hal tersebut tentunya hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Dan insya Allah akan mendatangkan banyak pahala. Misti mau tahu
Apa kegiatan-kegiatan tersebut? Mau dong Umi, apa sih kegiatannya Umi? Ayo Umi, kasih tahu Misti. Umi bikin penasaran aja sih. Apa ya kegiatannya? Umi mah gitu deh. Oke. Umi kasih tahu nih kegiatannya. Pertama, Misti bisa isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, Misti udah bisa kan membaca Al-Quran? Misti tinggal memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Selain mendapat pahala, Misti juga sembari belajar melancarkan bacaan Al-Quran Misti. Kemudian yang kedua, Misti bisa isi dengan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Teman-teman Misti udah banyak loh yang ikut pesantren Ramadan. Misti kemarin bilangnya capek. Ibu gak ngemaksa Misti. Tapi kalau Misti mau mengisi bulan Ramadan ini dengan mengikuti pesantren kilat, masih ada waktu. Nanti ibu bantu daftarkan Misti. Insya Allah pesantren Ramadan itu menyenangkan, banyak temannya, dan nanti Misti akan banyak dapat ilmu. Yang kemarin kayak temen Misti ya Umi ya, kayak teman-teman di komplek ya, mereka pada ikut pesantren Ramadan itu ya Umi ya. Tapi sampai sore Umi, dari siang sampai sore, itu kan capek. Misti lupa ya. Kan segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niat Misti untuk beribadah, insya Allah tidak akan terasa capek, tidak akan terasa lelah. Tapi akan dimudahkan oleh Allah dan akan terasa ringan dan menyenangkan. Gitu ya Umi ya. Boleh deh Misti coba deh ikut pesantren Ramadan. Alhamdulillah anak Umi hebat. Nanti Umi coba daftarkan ya sayang ya. Ya Umi, terima kasih Umi. Sama-sama. Oh iya, kita lanjut ke yang ketiga nih. Kegiatan yang ketiga yaitu memperbanyak membaca buku. Umi kan udah membelikan Misti banyak buku bacaan. Nah, Misti baca buku-buku tersebut agar Misti bisa mengisi waktu Misti dengan hal yang bermanfaat. Selain itu, Misti juga bisa mendapatkan banyak ilmu. Iya ya Umi ya, kemarin Umi banyak beli buku baru. Ya deh Umi, Misti juga penasaran sama buku yang di bawah laut itu. Kisah di bawah laut, nanti Misti baca deh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi apa yang Umi sudah beli itu bermanfaat kalau digunakan. Iya ya Umi ya, insya Allah gak bakalan mau budget deh, nanti Misti baca. Oke, selanjutnya yang keempat, Misti bisa mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan banyak membantu orang-orang di sekitar Misti. Contohnya, ketika Umi sedang memasak, Misti bisa membantu Umi. Ketika ayah sedang membersihkan motor, Misti juga bisa membantu dan lain sebagainya. Ya benar ya Umi ya. Kalau Misti ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Misti membantu Umi, pasti puasanya gak kerasa lama ya Umi ya. Benar sekali, pintar anak Umi. Nah, sepertinya dengan 4 kegiatan tersebut, hari-hari Misti, puasa Misti akan terasa menyenangkan dan tidak terasa lama, bahkan tidak akan terasa lelah. Benar Umi ya, benar. Misti besok akan mengurangi tidur Misti akan melaksanakan 4 hal tersebut. Tapi masih boleh tidur kan Umi? Masih dong sayang, masa gak boleh tidur? Tidur kan istirahat, Misti bisa tidur siang.
Tapi ingat, niatnya jangan untuk bermalas-malasan. Dan tidurnya pun tidak boleh berlebihan. Siap Umi, siap, 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 siap. Oke, kalau gitu ini udah sore nih. Misti belum sholat asar kan? Misti sholat asar dulu ya. Setelah itu silakan Misti boleh membaca Al-Quran, boleh membaca buku, atau mau membantu ibu memasak juga boleh. Siap, 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 siap. Misti sholat dulu ya Umi. Nanti Misti bantu Umi. Setelah bantu Umi baru deh Misti sambil menunggu beduk, menunggu maghrib, Misti baca buku. Benar sekali, bagus itu keputusan yang sangat bijak. Oke, sekarang Misti siap-siap dulu ya. Umi ke dapur dan Misti silakan sholat dulu. Siap Umi, siap. Dadah Umi, Misti mau ambil wudhu dulu. Iya sayang, dadah. Misti akhirnya memahami apa maksud dari tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dan di hari puasa berikutnya Misti sudah tidak banyak menghabiskan waktu dengan tidur. Tetapi Misti banyak mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah, membaca buku, membantu orang tuanya, dan lain sebagainya. Itulah kisah hari pertama Misti berpuasa. Dan untuk kisah besok kan ada kisah-kisah menarik yang lainnya. Jadi selalu simak ya. Untuk hari ini sekian dulu pertemuan kita. Sekian cerita Misti. Sampai ketemu lagi di episode Kuasamu yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.